Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi yang masalah dengan keyakinan itu atau kepercayaan atau kalau dalam bahasa kerennya iman itu harus terus dikuatkan, itu harus terus diteguhkan, itu terus harus benar-benar ada dalam satu kehidupan yang benar-benar kita kokoh di dalamnya. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita ada di bulan yang ke-8. Ya, luar biasa. Kita sudah ada di bulan yang ke-8, Bapak Ibu, Agustus Merdeka, gitu ya. Nah, nanti tanggal 17 siap-siap merah dan putihnya ya. Jadi dicuci dari sekarang. Penuhi ruangan ini dengan merah dan putih. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Yusuf Musli tanggal 17 Agustus. Oke, baik. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada kabar sukacita yang menjadi doa-doa kita selama ini ya. Karena itu jangan jemu-jemu untuk tetap terus berdoa. Amin. Minggu kemarin kita sudah menuai jiwa dalam baptisan air yang ada. Dan pagi siang hari ini akan diteguhkan pernikahan dari Bintang dan Hadi, dan juga langsung dengan penyerahan anak mereka karena mereka yang belum diserahkan, jadi kita akan serahkan pagi hari ini. Dan selain itu Bapak Ibu, di tengah-tengah kita ada Pak Egi dan saya lupa istri maaf, siapa Bu? Tina ya? Ya, Tina. Ya, Pak Egi dan Tina. Pak Egi adalah bujang. Ini sama kampusnya jangan-jangan dengan Mr. Jack ini dari Kupang juga soalnya. Ya, nanti ada juga Pak Egi di belakang, namanya Jack Janai Besi ya, Besi. Nah, kalau Pak Egi apa nggak tahu saya. Pak, mereka akan ditentukan dalam pernikahan karena kalau saya ceritanya ya Bapak Ibu, ceritanya cukup buat saya Gembala Sidang. Jadi Ibu Tina datang dari Sumatera ke sini bersama dengan suaminya, tetapi sampai di Jakarta suaminya nggak tahu mau bilang kemana. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Pak Egi, dan Pak Egi siap membina rumah tangga dengan Ibu Tina, dan mereka akan ditentukan pernikahan mereka. Selain itu, sebelum itu mereka akan dibaptis dulu karena mereka belum baptis Islam. Mereka akan dibaptis dulu, dan kita akan ambil waktu dan kapan harinya kita akan tetapkan. Dan selain itu katanya tadi belum datang ya temannya ya? Belum ya? Ada dua orang ya, dan dua orang, satu dari Sumatera, satu dari Sunda, yang akan menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dari Sunda. Tuhan, jadi jangan cuma berdoa, tetapi kita harus tambah lagi doa kita. Ya, oke. Ini bulan Agustus dan kita akan terus giat terus dalam doa-doa kita. Kita percaya dan kuasa Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan pelayanan Tuhan tempat ini. Baik. Selamat datang buat semua. Ibu, sebelah Ibu Tina siapa? Ini dia masih hamatan. Dia masih hamatan. Oh, suaminya di depan ya tadi ya? Iya, ada ya di depan ya? Oh enggak? Oh lagi kerja. Baik. Oke, nanti kalau temannya datang baru kita. Oke, baik. Karena pagi hari ini, siang hari ini cukup padat, ada perjamuan kudus juga, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan satu tema, yaitu keyakinan yang kokoh. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang Kristen, kita adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Tetapi yang masalah dengan keyakinan itu atau kepercayaan atau kalau dalam bahasa kerennya iman itu harus terus dikuatkan, itu harus terus diteguhkan, itu terus harus benar-benar ada dalam satu kehidupan yang benar-benar kita kokoh di dalamnya. Seperti tadi Bu Yudin katakan, dalam segala situasi, mungkin dalam segala suka duka dan semua yang ada, keyakinan harus kokoh, gitu kan? Gak boleh berubah, gak boleh melipir sedikit gitu ya. Tetapi keyakinan kita harus keyakinan yang kokoh.
Supaya apa? Supaya kita tahu benar bahwa jalan kita tidak salah. Supaya apa? Supaya jalan kita benar-benar tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena apa, segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan itu menurut waktu Tuhan. Ya kan? Segala sesuatu yang terbaik datang dalam kehidupan kita itu menurut waktu Tuhan. Memang kita berdoa, ya, memang kita berseru kepada Tuhan. Tetapi jawaban dari doa itu adalah jawaban bagaimana kita menerima sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, kalau waktu Tuhan akan dinyatakan, tetapi keyakinan yang mulai bergeser, imannya mulai kendor, semangatnya mulai runtuh, gitu ya, mulai gak seperti kalau dalam firman Tuhan seperti kasih yang mula-mula dulu, maka ada satu perpanjangan waktu, ya, ada perpanjangan waktu. Dan biasanya ada orang yang menyatakan, ada yang menyatakan kok gak jadi, gitu kan? Kok lama, gitu kan? Nah, padahal waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, padahal waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tetapi karena adanya perpanjangan waktu itu, sehingga akhirnya ada sesuatu hal yang mulai tertunda. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, kalau Anda dan saya ikut di dalam rencana dan waktunya Tuhan, itu yang terbaik dan yang ajaib. Amin. Nah, kita akan lihat ayat-ayatnya. Roma pasal yang 8. Tulis satunya lagi. Bukan yang sebelahnya tadi. Dia ada dua. Kelihatan. Roma pasal yang 8 ayat 31 dan 32. Belum dibalik, belum di copy. Roma pasal yang 8 ayat 31 sampai ayat 32. Lalu 3334 dan 35 sampai 39, ada 3 bagian. Roma pasal yang 8 ayat 31 sampai 32, saya bacakan Bapak Ibu. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita lihat dulu ayat yang di sebelah kanan saya. Bagi Bapak Ibu sebelah kiri, sebelah kanan saya dikatakan dengan sangat jelas bahwa sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Pada waktu bulan lalu saya sudah khotbahkan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita adalah orang-orang yang harus hidup dalam keinginan roh, bukan keinginan daging. Yang namanya orang berhutang di dalam dosa, setelah dia berhenti dari dosa, maka dia harus membuat kehidupannya atau menjalani kehidupannya di dalam kebenaran. Ya kan? Ada sebuah ilustrasi, misalnya kalau orang yang misalnya berhutang 100 juta lah, lalu dia hutang lagi 50 juta lah, gitu kan? Lalu dia katakan, ya udahlah, kalau ditagih lah itu, ayo dong bayar dong hutangnya, gitu kan? Bayar dong hutangnya, gitu kan? Lalu dia katakan, ya udah kalau gitu saya berhenti deh, sudah nggak berhutang lagi deh. Oke deh, saya bertobat, saya nggak berhutang lagi. Lunas nggak? Enak aja. Kan gitu, Ibu ya kan? Nah, pada waktu kita adalah orang yang berhutang dari dosa, kita katakan, Tuhan aku bertobat, aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini aku sudah dibaptis, gitu kan? Aku sudah setia beribadah semuanya. Saya sudah bertobat, gitu kan? Saya sudah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Juru Selamat dalam kehidupan saya. Kita berhenti dari dosa, kan? Tetapi karena kita hutang yang sebelumnya tadi, artinya ada sesuatu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam kebaikan, di dalam kebenaran Tuhan. Itu adalah satu respon bahwa kita menjadi orang-orang yang berhutangnya tadi dilunasi karena kita hidup di dalam kebenaran. Gitu kan? Kalau ada yang tadi katakan, oh boleh Pak kalau sudah bertobat gak hutang lagi, angkat tangan nanti saya hutang. Gak ada kan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Ya kan? Iya, orang yang berhutang dari dosa sudah bertobat, tetapi kok gak lakukan apa-apa.
Bahkan malah keyakinannya mulai kendor karena tidak ada sesuatu yang diperbaharui dalam hidupnya. Karena itu Bapak yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah perjalanan. Kekristenan adalah sebuah proses dalam kehidupan kita. Pendeta juga seperti itu. Sama. Semua adalah sama. Bagaimana dia menjalani kehidupannya dan bagaimana dia mengisi hidupnya dengan hal-hal bahwa dia sadar bahwa dulunya dia adalah orang berhutang. Dan akhirnya dia harus kokoh di dalam Tuhan. Dan jangan lagi ada sebuah keraguan. Kalau sudah kita adalah orang yang berhutang dan kita sudah percaya kepada Kristus, maka yang di pihak kita adalah Tuhan. Amin. Yang di pihak kita adalah Allah yang sudah menyelamatkan kehidupan kita. Makanya di situ dikatakan jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada harusnya. Kedagingan, keduniawian, materialisme dan segala macam seharusnya tidak akan meruntuhkan kehidupan kita. Dan ini diteguhkan dengan menyerahkan anaknya yang tunggal. Jadi pada dasarnya kekristenan yang menyalahkan Tuhan, kekristenan yang komplain dengan Tuhan, kekristenan yang menjalani kehidupannya dengan sungut-sungut, akhirnya dia akan mengatakan, kok Tuhan tak berpihak pada saya? Gitu kan? Kalau ayat selanjutnya dikatakan ayat 33-34. Siapakah yang akan menggugah orang-orang pilihan Allah? Allah, gitu kan? Yang membenarkan mereka. Lalu ada pertanyaan lagi, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus. Tadi dia bacanya ini ya, koma, yang telah mati. Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah, gitu kan, dikatakan, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kalau Allah ada di pihak kita, Allah ada dalam setiap kehidupan kita yang mengaruniakan segala-galanya dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang tergugah sebagai orang pilihan. Ada dipilih. Amin. Yang katakan ke kanan kiri, ke belakang depan, katakan ke Edi, katakan kepada Tina dan semuanya ada. Nah, kok orang yang dipilih? Amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dipilih. Gak ada yang menggugah kita. Kemarin bagus pernyataan dari Indi Barens ya. Indi Barens dan Arto atau Biantoro. Atau Biantoro itu anak dari Biantoro. Nah, itu berarti suka beliau dengan Biantoro. Ya, anaknya Chris Biantoro. Karena di sini dalam undangan dari SDC, saya disabilitas komunitas. Humble mereka humble. Ini barang apa ya? Saya bersyukur saya bangga ada tempat ini di tengah-tengah komunitas disabilitas, di tengah-tengah saudara-saudara yang ada di tempat ini. Sebenarnya, sesungguhnya kami inilah yang normal inilah yang harus benar-benar mawas diri. Karena biasanya masih suka banyak komplain, yang biasanya masih suka gak terima dan segala macam dengan kehidupan yang ada. Tapi dibandingkan dengan rekan-rekan disabilitas yang ada yang saat ini datang di dunia, itu hal yang luar biasa. Amin. Jadi dikuatkan. Mereka jalan tuh Bapak Ibu, mereka harus menyusuri jalan tepi, jalan raya, naik apalah busway, naik kereta lah, dengan tanpa mengingat. Ada juga yang dari kursi roda juga datang gitu ya. Tapi seorang ini badas yang begitu luar biasa, ya katakan seperti itu. Sambungan. Ada tayangannya di atau Biantoro juga. Dia bersepeda dari Jakarta ke Semarang karena ada satu komunitas apa gitu, saya lupa juga. Akhirnya Bupris yang bisa mengambil kesempatan berfoto dengan idolanya. Ternyata fansnya Bupris. Gitu. Saya nggak ada yang foto sama saya. Oke, Bapak Ibu yang dikasih itu kita ini orang-orang pilihan Allah. Dari situ saya mengambil satu makna juga. Wah iya gitu kan. Menjadi satu kebanggaan, menjadi satu hal supaya kita terus dikuatkan, supaya iman kita terus teguh.
Maaf, kita masih bisa melihat, maaf, kita bisa masih melakukan semua perjalanan yang ada dengan baik, dengan luar biasa. Yuk, jadi orang-orang pilihan Allah yang gak cengeng, amin. Orang-orang pilihan Allah, apakah yang bergugah itu akan Allah? Enggak loh, gitu kan? Kalau kita orang-orang pilihan Allah, mari sadari bahwa kadang-kadang kalau kekristenan itu kan dijalani dan akhirnya bener gak sih Allah pilih saya? Kok hidupnya begini? Kok penuh dengan tantangan? Nanti ada ayatnya selanjutnya. Apakah Allah yang akan menggugatnya? Apakah Allah yang akan membatalkan? Enggak. Malah dikatakan, apakah mereka akan dihukum oleh Kristus Yesus? Enggak. Bahkan dia adalah orang Kristus yang sudah mati, menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya, bahkan menjadi pembela, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wah, luar biasa. Ayat yang 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Nah, ini kan pembaikan masukkan dari realita kehidupan, bukan sandiwara dan bukan drama, tetapi inilah realita kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dikatakan lagi ya, oleh karena engkau. Mungkin karena engkau menjadi orang Kristen, mungkin engkau rajin ke gereja, mungkin engkau rajin berdoa, tetapi ada aja yang terjadi dalam kehidupanmu. Ada aja yang ganggu kehidupanmu gitu ya, kayak sakit penyakit lah, kayak itu apa gitu ya. Tetapi dalam semuanya itu, mari perhatikan itu, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saya stop dulu ya. Selamat datang Bapak Ibu di gereja kami, GSCA Kasih Karunia. Ya. Bisa buka agak ya? Karena nggak cukup waktunya, ambil waktunya. Oke, kita fokus pada firman Tuhan ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, nah ini tadi kan sudah direntetin tuh apa aja, ya kan? Tetapi ada sebuah pernyataan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada orang yang menang. Dan inilah keyakinannya Bapak Ibu. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik maut maupun hidup Bapak Ibu. Jadi dua hal ya, baik kematian maupun kehidupan yang kita jalani, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Yang memisahkan siapa? Kemarin di dalam kegiatan doa se-PPD 1, Pak Peter Lutoro yang khotbah, dia katakan begini, biasanya ada banyak hal yang memisahkan kita dengan Allah di dalam jam-jam doa kita. Misalnya apa? Apa Bapak Ibu? Nah, handphone, wah buka dulu gitu ya. Mulai mata buka WA dulu, buka Facebook dulu segala macam. Nggak berasa setengah jam, padahal setengah jam kalau doa baru udah kemana-mana ya. Nggak berasa kan? Kalau buka WA, tapi kalau doa berasa banget. Lalu dia katakan juga, biasanya kita mengalahkan jam-jam doa kita dengan hal-hal pelayanan buat Tuhan, mungkin kesibukan. Iya, kalau digantikan ya udah jam, misalnya kita doa jam 5 pagi, tetapi karena ada ibadah apalah
yang harus mungkin penguburan atau kematian, atau mungkin yang pagi-pagi gitu kan ya, atau mungkin yang sakit tiba-tiba. Nah, kalau sakit tiba-tiba mungkin nanti siangnya bisa berdoa, tapi kalau misalnya kita tahu besok ada pelayanan penguburan atau kematian atau apa, kita mungkin bisa lebih pagi atau kita mungkin bisa lebih siang. Tapi kadang-kadang biasanya tergantikan dengan hal-hal tersebut dan tidak kita lakukan. Yuk, kalau kemarin Ibu Yeni Latin yang kemarin datang ke kita, dia mengaku di depan mimbar, dia katakan, kami pernah menggantikan jam doa kami gara-gara telur ayam kampung. Kenapa? Karena pagi-pagi itu dia harus membeli telur ayam kampung di pasar, kalau enggak pagi-pagi habis. Dia bilang, suami Pak Anton ini, ya udah beli dulu, ntar habis itu kita beli. Sepele ya, sepele, tapi menjadi satu ingatan buat kita. Kadang-kala jam-jam doa kita yang kita anggap gampang lah, ntar aja digeser, gampang lah. Tapi akhirnya nggak dilakukan, itu yang jadi masalah. Kalau digantikan sih nggak masalah, memang kita bukan waktu yang harus gitu, enggak. Tapi digantikan enggak masalahnya. Berdoa enggak kita, gitu kan? Nah, Bapak Ibu mungkin kita mengatakan, enggak lah, saya nggak akan terpisah dari kasih Allah. Ini kadang-kadang kita memisahkan diri dari kasih Allah dengan tindakan-tindakan kita, dengan perilaku kita, sehingga akhirnya kita menarik diri dan kita tidak lekat dengan Tuhan. Kalau nggak salah kemarin Bapak-Bapak ini menghormati Tuhan. Saya lihat sebentar kemarin. Ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menghormati Tuhan kalau kita nggak benar-benar awas dengan kehidupan kita, sehingga akhirnya semuanya digeser dan kita adalah tetap memang orang Kristen, tetapi akhirnya kita tidak kokoh. Kan jadi masalah itu Bapak Ibu. Ya, beda dengan orang yang belum percaya. Nanti akan kita layani. Pak siapa namanya? Maaf. Atau Ibu yang ini, yang dari Sunda siapa? Bapaknya? Siapa namanya Paknya? Husen. Nah, udah kita tahu kan namanya aja Pak Husen. Pak Husen, selamat datang. Iya. Ya, dari Sebergati. Kokoh di dalam iman ya Pak Husen ya. Percaya pada Tuhan Yesus, amin. Ya, nah kita lanjut layani. Oke, nah jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada sebuah hal istimewa yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan di pihak kita. Amin. Dengan keyakinan yang kokoh kita percaya, meskipun masalah terjadi, penindasan terjadi, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini, engkau harus kokoh. Kenapa? Karena yang jadi bodyguard, karena yang menjadi apa sih? Yang mendampingi engkau, yang menyertai engkau itu Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Amin. Sehingga kita terus dikuatkan, kita terus diteguhkan, kita terus melangkah dengan iman. Saya tidak berbicara mengenai kau akan mengungkap, enggak. Tetapi saya berbicara mengenai kau saya sedang berbicara orang Kristen yang kadang-kadang mengurangi kehidupannya yang sungguh dengan Tuhan. Saya tidak berbicara bahwa orang tersebut akan murtad dan akan tidak percaya, enggak. Tapi saya sedang berbicara kita yang tahu loh, gitu. Saya sedang tetap melekat dengan Tuhan gak sih? Saya percaya bahwa Anda pasti ingat itu. Kalau udah enggak kan berarti kebablasan kan? Iya kan? Saya percaya kita mengingat, tetapi kadang-kadang itu kan tertutup dan terabaikan. Itu menjadi alasan juga buat saya. Dengan kemarin saya datang juga dalam mendengarkan khotbah kemarin, saya jadi alasan lagi, oh iya, jangan sampai ini tergantikan, gitu kan? Jangan sampai tergantikan dengan hal-hal yang ya sepele, dengan hal-hal yang saya harus semua bersyukur gitu. Di dalam jam-jam doa, dalam jam-jam saya dengan Tuhan harus dibawa ini, ya kan? Kalau NKRI ada harga mati, masa dengan Tuhan harga mati Bapak Ibu? Ya kan? Nah, karena Tuhan di pihak kita, boleh next? Karena Tuhan di pihak kita, ada suatu kekuasaan dan otoritas yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ada kekuasaan dan otoritas yang tertinggi yang kita punya karena Tuhan
Dan itu setiap hari kita perlukan untuk menghadapi dunia ini dengan segala macam trik yang ada, dengan segala macam hiruk-pikuk yang ada. Begitu di dunia sekuler maupun juga di dunia rohani biasanya juga terjadi. Hati-hati. Kami di aparatur kami yang ada di organisasi saya dengan Pak Menis, wah melihat dengan banyak hal macam ada hal-hal pula bergejolak dengan segala macam banyak gara-gara ini. Wah, luar biasa ya. Mungkin Anda bisa tinggal atau apa nggak tahu. Tapi saya kembali ke sini aja. Bagaimana dengan kehidupan kita setiap harinya? Karena Tuhan di pihak kita ada sebuah hak istimewa untuk kita tetap kokoh berdiri. Amin. Untuk kita tidak menggeser hal-hal. Sekali lagi, saya nggak berbicara mengenai kau akan tinggalkan Tuhan. Enggak. Saya sedang berbicara mengenai bagaimana kedekatan perkenanan Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak berbicara bahwa kau akan mengganti kaki tubuhmu dengan bukan Kristen dan segala macam. Enggak. Saya sedang berbicara kesetiaan kita kepada Tuhan, kesungguhan kita kepada Tuhan. Yang seperti kemarin yang saya katakan, saya sudah katakan di sini belum. Yang saya dapat dari statement orang itu sejuta. Apa? Setia, jujur, taat. Setia enggak kira? Orang yang setia adalah orang yang berjalan di dalam perintah Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pada waktu dia menyimpang 0,10%, dia harus cepat bangkit. Gak usah banyak-banyak Pak, gak usah sejuta aja. Setia, jujur, keren. Modal kita setia aja, kita kan sedih. Modal kita sejuta aja dalam hidup. Kita setia, kita jujur, kita taat. Yang kedua, ada sebuah hak istimewa yang kita terima, yang tadi dikatakan bahwa Tuhan akan mengaruniakan. Ya kan? Kalau Tuhan yang mengaruniakan, kemarin kan sudah katakan bahwa yang membenarkan Anda itu Tuhan, yang membuat Anda tidak bersalah itu Tuhan. Ya kan? Ada sebuah level yang terbesar, yang tertinggi, yaitu yang dinamakan yang kasih agape. Kasihnya Tuhan yang begitu dahsyat dan begitu luar biasa. Kita mengasihi semua orang, kita boleh melihat orang dengan belas kasih. Hak istimewa yang ada dalam kehidupan kita supaya kita kokoh, supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tetap setia, supaya kita tetap menyala dalam Tuhan, yaitu karena kasih karunia-Nya berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Gak pernah kurang kan? Ada yang pernah kurang kasih karunia Tuhan dalam hidupnya? Karena tanggal 25, karena tanggal 27, kan gak ada Bapak Ibu. Kasih karunia aja. Oleh karena itu kita harus kokoh. Lalu kita berkata, waduh, penindasan mulai terjadi di ini, penganiayaan mulai terjadi di ini. Gak bisa makan ayam Surati. Ya, ayam bohong Bapak Ibu. Gitu ya. Wah, saya usia sedikit menyimpang. Saya usia 48 baru makan musangking. Ini kalau Bapak ini udah berapa kali? Saya usia 48 baru makan musangking. Itu anugerah kan? Kalau saya suruh beli sendiri nggak mau. 750.000 Bapak segini doang, kagak. Tadi ajak teman Bapak Ibu jadi makan lah saya, ya kan? Itu kan kasih karunia Allah berlimpah-limpah sehingga apa yang Anda doakan, apa Anda berasa nggak sih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan bahwa langkah hidupmu itu penuh dengan kasih karunia. Bukan masalah besar kecilnya, tetapi bagaimana kesempatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan bukakan, dan akhirnya wah luar biasa. Saya saksikan ya Bapak Ibu ya, ini saya saksikan aja gak apa-apa. Karena apa? Karena kemarin pada waktu doa itu ada guru yang datang, Pak
Peter kemarin bersaksi bahwa anaknya yang di Singapura pada waktu dia kembali ke Indonesia, pada waktu setiap bulan dia berikan berkat kepada orang tuanya. Amin. Jangan sudah bisa memberkati orang tua. Dia sudah terima orang satunya bulan ini. Kasih. Setiap orang ada kasih pada Tuhan. Itu sih mereka kami mendengar dari Pak Peter bahwa dia selalu diberikan oleh anaknya yang bekerja di Singapura. Meskipun dia tidak butuh, tapi dia tidak terima. Kan bukan masalah pemberian, tetapi masalah hati. Kasih anak Bapak Ibu, kita semua yang ada anak, kita pasti percaya, kita pasti berdoa, dan kita pasti harus berharap dia hidup dalam hati. Kasih karunia Allah. Amin. Kita di akhir zaman ini, mari kita benar-benar karena Allah berkasih karunia yang sudah kita terima dari dia menjadikan kita kokoh. Yang ketiga, keberadaan posisi. Dasar anak IPA ya Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah alokasikan ini. Tanpa kami terjadi, tapi dia bisa alokasikan. Yang pasti ini ada pasti dia sudah alokasikan semua. Terus juga, mari bimbing anak kita, mari kalau anak kita seperti itu kita juga maaf, kita kan sudah bangkot. Kalau biasa 2 tahun kasihnya agape, masa kita masih nggak kokoh dengan Tuhan kita. Keberadaan posisi kita. Nah, kalau kita sudah berbicara mengenai keberadaan posisi kita, sesuatu hal yang harus kita kokoh dalam Tuhan tetap setia dan tidak berubah jadinya. Itu pasti. Amin. Hak istimewa dalam kehidupan Anda dan saya adalah hak bagaimana kita menerima bahwa posisi kita adalah posisi yang disayang oleh Tuhan. Amin. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu mengasihi. Anda akan semakin terpesona pada Tuhan dan kokoh dengan Tuhan. Anda semakin menerima hal-hal yang luar biasa, kepercayaan yang luar biasa. Kalau Anda semakin kemarin dikatakan menghormati Tuhan dengan lebih. Amin. Nah, ini tinggalkan who we are gitu kan. Biasanya yang terjadi adalah dalam pergumulan, dalam penindasan, dalam kekurangan, saya cepat aja di sini, materi dan keduniawian, bahaya maut, kesendirian, kesepian, gitu kan. Seakan-akan ini semua membatalkan, atau mungkin bukan membatalkan, seakan-akan ini menyilaukan sehingga kita tidak bisa melihat hak istimewa tadi yang kita terima dari Tuhan. Jangan, amin. Gak boleh, gitu kan. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita ini semua, biarlah ini bukan membuat kita tidak menikmati hak-hak istimewa tadi yang Tuhan sudah siapkan dalam setiap kehidupan kita. Tapi kita semakin kokoh dalam Tuhan, kita semakin sungguh dalam Tuhan, dan Tuhan akan, kan sering saya katakan, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia yang akan memperlengkapi juga. Ada memang orang yang dipanggil dari kekayaan, tetapi ada orang yang dipanggil dari sesuatu, tetapi dia jalani dan dia melihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Itu yang membuat luar biasa. Itu yang membuat dahsyat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kau rasakan nggak? Ini bulan Agustus 2025. Maka kita hanya biasa-biasa aja. Enggak kan Bapak Ibu? Masih ada 4-5 bulan ke depan. Ayo kejar itu. Muhammad bersama dengan Tuhan sehingga terus memantapkan imanmu, mengokohkan keyakinanmu. Dahsyat saya dengan Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Karena itu apa yang harus dilakukan buat bidu? Ayo berjuang untuk maju. Amin. Jangan mundur. Amin. Kalau ada yang mau mundur pagi hari ini, iya, kita harus maju. Amin Bapak Ibu. Mari berjuang untuk maju karena ada hal istimewa dalam kehidupan kita. Tuhan di pihak kita. Kasih karunia-Nya berlimpah, kasih-Nya ada dalam kehidupan kita. Ayo maju. Sehingga pada waktu Desember nanti kita bersyukur karena kita maju. Yang kedua, bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Ya kan? Kita jadi orang biasa, kita setia beribadah, tetapi ada satu pertumbuhan demi pertumbuhan pada waktu kita mengenal Yesus Kristus lebih di dalam hidup kita. Begitu Bapak Ibu. Ya kan? Kasihnya itu kasih yang begitu dasar, nggak seperti itu aja. Benar nggak? Anda rasakan nggak bahwa kasih Tuhan itu kasih yang terus terbuka dengan keajaiban-keajaibannya, terus semua akan dibuat terpesona, terus akan dibuat engkau semakin enak tinggal di dalam kasih Bapa. Kan seperti itu Bapak Ibu. Nikmati nggak hubungan yang seperti itu dengan Bapamu, dengan Tuhanmu? Dan mari terus setia berjalan di dalam firman Tuhan. Jangan engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi biarlah engkau tetap taat, engkau tetap takut akan Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup. Maka aku akan dibuat berhasil dan beruntung. Itu janji Tuhan, dan Dia tidak pernah ingkar. Ada nggak orang yang berhasil dan nggak beruntung? Ada kan? Hati-hati. Harus beli oksigen lah, harus apalah. Tapi kau akan dibuat berhasil dan beruntung. Beruntung dalam Tuhan, penuh dengan keuntungan, penuh dengan kasih setia Tuhan yang menikmati semua. Haleluya. Ya. Kesimpulannya, 11 lewat. Ketika Tuhan Yesus memilih Anda, perhatikan ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus memilih Anda, tidak ada kesalahan dan kekurangan. Semua berdasarkan kasih karunia dan anugerah-Nya. Boleh next? Ketika Tuhan Yesus memilih Anda, tidak ada kesalahan dan kekurangan. Biasanya orang berpikir, banyak yang terjadi dalam hidup saya. Saya kan latar belakangnya begini, kan saya latar belakangnya begono. Tuhan Yesus memilih Anda berdasarkan kasih karunia dan anugerah. Mari jalani hidup Anda dengan standar Tuhan, bukan manusia. Hanya dengan budaya kerajaan Allah, maka Anda akan menjadi orang-orang. Amin. Ini statement saya. Ya kan? Ketika Tuhan Yesus memilih Anda, Bapak Ibu, dikasih Tuhan, siapapun latar belakangmu, apapun juga, Anda harus percaya dan yakin bahwa ada kasih karunia dan anugerah Tuhan sehingga kita dipilih. Tuhan tidak lihat latar belakangmu, Tuhan tidak lihat apapun, dan Tuhan pilih, dan akhirnya kau jadi anaknya yang dibenarkan dan yang tidak digugat, yang tidak dihukum. Meskipun harus terjadi semua hal yang terjadi, meninggalkan semuanya yang ada, tetapi ada kekuatan daripada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada. Amin. Dan akhirnya tanamkan hal ini. Mari katakan dengan keras. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan anak yang berseru kepadanya. Amin. Oleh karena itu mari kita setia berseru kepada Tuhan. Mari kita setia dengan Yesus kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Amin Pak Hussein. Baik, sekali Yesus tetap Yesus karena Tuhan Yesus yang menjamin kehidupan kita. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Dia memberikan semuanya sehingga kita boleh bersama-sama hidup di dalam kekekalan. Amin.